Halo Sobat Cinefil, kembali lagi di channel Sewa Film. Bagi kalian yang sudah menonton film fenomenal Parasite dan kagum dengan karya Bong Joon-ho ini, pas banget karena kali ini kita akan mereview sebuah film yang lagi-lagi karya dari Bong Joon-ho. Dan dia juga mengajak salah satu aktor favoritnya, yaitu Song Kang-ho. Dan sekedar info, Bong Joon-ho ini sering banget kerjasama bareng sama Song Kang-ho. Ini kalau di Hollywood udah kayak Martin Scorsese dengan Leo DiCaprio, Quentin Tarantino dengan Samuel L. Jackson, dan Tim Burton dengan Johnny Depp. Oke, langsung aja kita mereview Memories of Murder. Kayaknya emang nggak bisa ngomongin dunia perfilman Korea tanpa membahas film legend ini. Jadi, Memories of Murder ini terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan berantai paling sadis di Korea Selatan. Kasus ini dikenal dengan nama pembunuhan Hwaseong karena terjadi di kota Hwaseong, Provinsi Gyeonggi. Sepanjang bulan September 1986 hingga bulan April 1991, 10 orang wanita di kota itu ditemukan meninggal dalam keadaan terikat oleh pakaian mereka sendiri. Film ini dibuka dengan ditemukannya mayat seorang perempuan di sebuah gorong-gorong dekat persawahan. Detektif Park Do-man yang diperankan oleh Song Kang-ho mendapat tugas untuk mengungkap kasus ini. Ia kemudian menginterogasi sejumlah orang yang dianggap mencurigakan. Masalahnya, dengan rentang usia korban yang begitu random, tidak banyak kesamaan yang bisa ditarik menjadi ciri khas khusus selain dugaan bahwa para korban dihabisi oleh satu orang yang sama, yaitu seorang pembunuh psikopat berdarah dingin. Ditambah lagi, kita akan ditunjukkan kenyataan bahwa pada tahun 1980-an, Korea Selatan sedang berada di bawah rezim militer yang melanggengkan kekerasan polisi dalam menyelidiki kasus. Jadi tidak heran kalau sepanjang film kita akan disuguhi tontonan polisi yang menginterogasi dengan sembarangan. Bukan sekedar main fisik, polisi bahkan menentukan tersangka berdasarkan feeling atau gosip saja. Detektif Park Do-man yang tidak pernah menangani kasus serius bahkan mengklaim dia mempunyai cara menentukan tersangka melalui kontak mata. Akibatnya, ada 21.280 orang yang dicurigai menjadi tersangka. Dalam penyelidikannya, detektif Park Do-man dan rekannya yaitu detektif Cho Yong-ko melakukan segala cara, mulai dari menyiksa tersangka agar mengaku hingga merekayasa bukti agar cocok dengan situasi yang mereka inginkan. 이거 얼굴만 봐도 막 화가 나네요. 이놈이 이게? 뭐야? Karena tidak kunjung berhasil menemukan pelakunya, seorang detektif dari Seoul bernama Seo Taeyeon datang untuk membantu penyelidikan. Sebelum ini, detektif Park sudah menangkap Baek Kwang-ho, seorang pria dengan keterbelakangan mental yang menurutnya paling tepat menjadi pelaku. Dengan berbagai metode yang ngawur, Park Do-man dan Cho Yong-ko memaksakan bukti, termasuk dengan merekam cerita Baek Kwang-ho. Cerita ini nantinya menjadi sebuah petunjuk lagi, jadi kita bahas nanti. Detektif Seo Taeyeon berbeda dengan dua detektif sebelumnya. Ia memiliki metode yang logis dan tidak sembarangan. Dari analisisnya, ia memprediksi dan berhasil menemukan korban ketiga, sehingga diketahui ada beberapa persamaan antara para korban, yaitu sama-sama berbaju merah dan dibunuh saat hujan turun. Petunjuk lain kemudian ditemukan oleh polwan bernama Kwon Kwi-ok yang menyadari bahwa sang pelaku selalu merequest lagu berjudul Sad Letter ke radio tiap kali akan melancarkan aksinya. 그 프로에 이 우울한 편지를 꾸준하게 신청하는 사람이 있어요. Penyelidikan ke stasiun radio pun dilakukan, tetapi para detektif kembali menghadapi jalan buntu gara-gara surat yang biasa dikirimkan oleh para pendengar radio sudah dibuang. Pada suatu malam, detektif Park dan Cho yang sedang berada di lokasi TKP untuk mengikuti saran dari seorang dukun, memergoki detektif Seo datang sendiri ke TKP yang sama. Rupanya, detektif Seo sedang menyelidiki ulang TKP tersebut. Tidak disangka-sangka, ada seorang pria datang belakangan. Ketiga detektif pun bersembunyi di tempat masing-masing untuk melihat apa yang dilakukan oleh pria itu. Karena melakukan kegiatan yang mencurigakan, pria ini lantas ditangkap. Dari interogasi yang dilakukan, kita bisa menangkap bahwa pria tersebut sebenarnya tidak bersalah. Namun, tetap saja ia ditahan. Detektif Seo yang pergi sendiri mencari petunjuk baru mendapatkan kesaksian dari seorang wanita yang mengaku pernah diperkosa dengan metode yang sama seperti kasus-kasus lainnya, tapi ia tidak dibunuh. 그날 밤에
Menurut wanita tersebut, ia diperkosa sebelum kasus pertama ditemukan. Dari pengakuan wanita itu, didapatkan satu petunjuk. Tangan pelaku lembut seperti tangan wanita. Petunjuk baru ini membuat detektif Seo meminta dua koleganya melepaskan tersangka yang ditangkap. Detektif Park menolaknya dan kemudian bertengkar dengan detektif Seo. Saat itulah Polwan Puiop mengatakan bahwa lagu Sad Letter kembali diputar di radio bersamaan dengan hujan yang turun. Seperti yang sudah kita duga, esok paginya kembali ada mayat ditemukan. Stasiun radio menghubungi kantor polisi dan mengatakan mereka telah menemukan surat dari orang yang merequest lagu Sad Letter. Para detektif segera bergegas menuju alamat yang ada pada surat untuk menangkap Park Hyun-kyu, orang yang merequest lagu Sad Letter. Dalam interogasi, Park Hyun-kyu mengaku merequest lagu itu namun tidak mengakui telah melakukan pembunuhan. Karena kurangnya bukti, ia pun dibebaskan. Lelah menemui jalan buntu, tiba-tiba detektif Seo bertanya pada detektif Park, apakah dulu ia memang melatih baik Kwang Ho menjawab pertanyaan saat merekam pengakuannya. Detektif Park mengatakan ia tidak melatihnya, semua murni dari perkataan Kwang Ho sendiri. Mendengar itu, detektif Seo menyadari satu hal, baik Kwang Ho justru merupakan saksi penting dari salah satu kasus. Mereka pun menemui Kwang Ho dan menanyakan kembali kejadian tersebut. Kwang Ho mengaku ia sedang bersembunyi di dalam tumpukan jerami saat si pembunuh menghabisi korbannya. Kwang Ho yang tidak menjawab saat disodori foto Park Hyun-kyu kemudian kabur dan secara naas tertabrak kereta api. 네가 본 게 이 얼굴이야? 사진 잘 봐봐. Keesokan harinya, ahli forensik melaporkan penemuan bekas air mani di baju korban. Namun karena teknologi saat itu belum maju, sampel bukti harus dikirimkan ke Amerika untuk diuji laborat. Menjelang penghujung film, kembali terjadi satu pembunuhan dengan korban seorang siswi SMA. Ternyata, siswi itu adalah siswi yang dulu pernah memberi petunjuk pada detektif Seo. Mengetahui hal ini, detektif Seo pun marah. Ia kehilangan kesabarannya dan menyeret Park Hyun-kyu yang sebelumnya ia buntuti ke dalam terowongan kereta. Detektif Seo berniat ingin menembak pria itu. Detektif Park datang membawa hasil tes DNA yang dinanti-nanti. Ternyata hasilnya negatif, sekaligus membuktikan bahwa Park Hyun-kyu tidak bersalah. 뭔가 잘못했어. Kasus pun akhirnya tidak terpecahkan. Adegan melompat beberapa tahun kemudian di mana Park Do-man sudah memiliki anak dan tidak lagi bekerja sebagai polisi. Ia kini menjadi sales peralatan rumah tangga. Pada suatu hari saat melewati kota Hwaseong, ia jadi teringat akan kasus ini dan memutuskan mampir mengunjungi TKP pertama, yaitu gorong-gorong di dekat sawah. Seperti saat pertama dulu, Park Do-man turun ke gorong-gorong dan mengintip bagian dalam gorong-gorong untuk nostalgia. Park dikejutkan oleh seorang anak perempuan yang menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Menurut anak itu, sebelum Park juga ada seorang pria yang melakukan hal serupa. Ketika ditanya, pria tersebut cuma menjawab bahwa ia ingat pernah melakukan sesuatu di situ dulu dan kembali untuk melihatnya lagi. Park pun tersadar bahwa bisa jadi pria tersebut adalah si pembunuh yang selama ini dicari-cari. Kemudian film berakhir. 그 아저씨한테도 물어봤었거든요. 왜 여기 들여다보냐고. 그랬더니 뭐래더라? 맞아. 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데? Setelah menonton film ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa bahwa endingnya gantung. Ya gimana ya, waktu film ini rilis di tahun 2003, pembunuhnya masih belum ketahuan dan baru terungkap di tahun 2019 kemarin.
Nah, jadi sosok pembunuh itu adalah seorang pria bernama Lee Chun-jae, dan salah satu alasan kenapa polisi tidak juga menemukan siapa pembunuh Hwa Seong dulu karena Lee ini ternyata sudah dipenjara duluan pada tahun 1994 atas kasus pembunuhan saudara iparnya. Dari hasil tes DNA pada barang bukti, ditemukan kecocokan, dan Lee pun akhirnya mengakui bahwa ia telah melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan, serta 15 pembunuhan termasuk di kota Hwaseong dan 2 lainnya di Cheongju. Oh, speechless ya. Siko banget. Oke, sekian dulu review kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan nantikan juga review-review selanjutnya. I'll see you next time.